Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat teman-teman semua, dalam bulan puasa yang penuh berkah ini, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 6 cara menahan diri di waktu puasa sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Tentu bahasan ini bermaksud untuk bagaimana menjaga amaliyah ibadah puasa kita menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan untuk kita semua keberkahan. Bismillah, marilah kita sama-sama kita lihat apa saja yang perlu kita jaga dalam berpuasa di siang hari ini. Yang pertama adalah kita dianjurkan menahan pandangan dan tidak mengumbarnya pada hal-hal yang tercela dan dibenci, atau pada hal yang menyibukkan hati sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata ini sejatinya merupakan pintu dari segala kesibukan jiwa raga kita, karena mata bisa melihat apapun yang kita lihat dan tentu akan mempengaruhi apa yang menjadi pikiran dan juga sikap kita. Makanya Imam Ghazali mewanti-wanti kepada kita untuk menahan pandangan supaya tidak jelalatan. Imam Ghazali mewanti-wanti kepada kita untuk menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia seperti berbohong, mengumpat, memfitnah, bertengkar, dan membiasakan diam serta menyibukkan lidah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita setiap saat selalu berbicara, selalu berkata-kata, tetapi jarang sekali kita bisa menjaga lidah kita, mengontrol lidah kita supaya tidak berbuat yang menyakitkan. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita, jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Oke, itu yang kedua. Ketiga, Imam Ghazali menyampaikan dalam berpuasa ini kita dianjurkan untuk menahan pendengaran dari hal-hal yang dibenci agama. Karena setiap yang haram untuk dikatakan, maka haram juga untuk didengarkan. Misalkan apa? Contohnya hal-hal yang jorok, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman mendengarkannya. Maka itu kita lebih baik menghindarinya supaya tidak mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh agama. Yang keempat, kita dianjurkan untuk menahan seluruh anggota tubuh dari dosa. Misalkan perut dari makanan haram, tangan dari menganiaya orang lain atau mengambil yang bukan hak, dan kaki dari menginjak-injak hak orang lain. Setiap anggota tubuh kita pasti punya hak, dan haknya adalah kita mendapatkan hal yang halal. Kalau yang haram itu tidak boleh. Perut itu adalah sumber di mana setiap makanan bersarang. Nah, makanya perut supaya tetap sehat, kita dianjurkan untuk menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dari yang halal. Kalau kita makan yang halal akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Misalkan dalam kita bersikap dan juga bertingkah laku, kalau makanan halal, insya Allah akan mengantarkan kita kepada ibadah yang lebih baik. Tapi kalau makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sejatinya makanan itu akan menjadi darah daging dan kemudian menggerakkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang haram pula. Makanya kita dianjurkan untuk menahan tubuh dari perbuatan dosa. Imam Ghazali menyampaikan untuk kita bisa menahan diri untuk tidak makan berlebih-lebihan, sekalipun itu adalah makanan halal. Tadi kita dianjurkan untuk jangan sampai makan makanan yang haram, itu jelas. Tetapi di sini bagaimana kita juga bijak terhadap tubuh kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam makanan yang halal. Karena kalau sesuatu berlebih-lebihan, maka itu akan membuat sesuatu tidak baik. Makan yang banyak setelah buka
justru itu akan mengakibatkan menjadi kekenyangan. Dan kalau sudah kekenyangan, tentu kalau Isya berkumandang, maka kita akan malas untuk sholat Isya. Kemudian apalagi nanti dilanjutkan dengan tarawih. Makanya kita harus sewajarnya saja dalam makan makanan walaupun itu halal. Dan yang keenam, tentu kita harus berbaik sangka dan juga jangan terlalu cemas bahwa ketika sudah berbuka, hendaknya hati selalu berada di antara cemas dan harap. Ia tidak boleh terlalu takut saumnya tidak diterima Allah. Tidak juga terlalu yakin bahwa puasanya sudah sempurna. Karena kita hanya menjalankan ibadah puasa ini dengan kuasa Allah, maka sejatinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan hal yang terbaik, dan setelahnya adalah kita bertawakal kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menjadi wasilah untuk kebaikan berbagi dengan sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.